Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari pagi hari ini siapkan hatimu. Kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk pagi hari yang indah ini. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur, jiwa kami bersuka cita, sebab kami tahu Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Kau menopang kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali disatukan dalam persekutuan yang indah di Per Every Morning with Sema. Pagi hari ini ada bersama dengan kita Ibu Rita Wahyu yang akan bawakan renungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya, kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Indah ini. Di hari kasih sayang ini Tuhan, kami ingin belajar tentang firman-Mu dari Sang Sumber Kasih.
Sang Sumber Kasih Sayang. Berbicaralah ya Tuhan, dan Engkau sendiri yang mengajarkannya dan memberikan pengertian pada kami semua. Beshem Ha'af, Feaben, Feruah HaKodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom. Topik kita pagi ini, Biblical Hebrews, Philosophy of Love. Saya yakin Anda lebih mengenal istilah agape dalam bahasa Yunani, Perjanjian Baru, daripada istilah Ibraninya. Mempelajari filosofi cinta dalam budaya Semitik Alkitabiah, di mana Tuhan Yesus terlahir sebagai orang Asia, bukan bule, tinggal di Israel dalam budaya timurnya seperti kita ini, agaknya justru belum banyak diminati. Mayoritas Kristen di Indonesia masih lebih demen yang Kristen kebule-bulean. Malah orang lebih mengenal cinta platonis ketimbang Biblical Hebrews Philosophy of Love. Yang pertama adalah ahava, love as feeling, perasaan dan afeksi dari cinta itu. Yang kedua adalah hesed, love as deed, cinta dalam belas kasih perbuatan nyata. Namun apa yang saya sampaikan di sini bukan untuk mengecam yang satu dan meninggikan yang lain, bukan. Kedua mazhab filsafat Yunani dan filsafat Yahudi baik untuk kita pelajari bersama-sama. Saya kurang menyukai dualisme A dan B, A atau B. Tetapi saya lebih memilih A dan B. Keduanya kita pelajari. Bagaimanapun, saya tetap menghargai keindahan cara berpikir para filsuf Yunani sebagai bagian dari harta kehidupan kita. Yang pasti Tuhan berkenan. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa jawaban dari para pembelajar filsafat hari ini ketika ditanya apa itu cinta? Mereka langsung akan menjabarkan cinta dalam filsafat Yunani yang ada urutannya, eros, philia, dan agape. Ini menyiratkan bahwa cinta itu memiliki sifat dan strata. Kata Yunani eran atau eros, yaitu love, desire, tidak pernah digunakan dalam Perjanjian Baru. Juga kata storge, familial love refers to natural or instinctual affection, juga nggak pernah ada di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru hanya menggunakan dua varian verba agapao, yang kata bendanya adalah agape, dan verba phileo, yang kata bendanya adalah philia. Kita mulai dari yang dianggap rendah, yaitu eros. Istilah eros digunakan untuk merujuk pada cinta yang merupakan hasrat yang kuat dan penuh gairah akan sesuatu. Itu sering disebut dengan hasrat seksual. Oleh karena itu ada istilah erotis atau Yunaninya erotikos. Dalam tulisan-tulisan Platon, eros dianggap sebagai keinginan umum yang mencari keindahan. Ada dalam Petrus 249e. He who loves the beautiful is called a lover because he partakes of it. Seorang yang mencintai yang indah disebut kekasih karena dia mengambil bagiannya. Implikasi dari teori Platonis tentang cinta eros adalah bahwa kecantikan dapat dipertukarkan antara orang dan benda, gagasan atau seni. Cinta jenis ini tidak memerlukan timbal balik
karena hasratnya adalah untuk objek keindahan. Banyak aliran filsafat Platonis berpendapat bahwa cinta jenis ini seperti nafsu makan, atau hasrat fisik, nafsu seksual. Nah, hasrat fisik ini menurut mereka bersifat hewani atau kebinatangan. Oleh karena itu, cinta fisik eros dianggap bukan sebagai bentuk cinta yang hakiki, karena dia hanya mencintai objeknya dari sisi keindahan fisiknya tanpa perlu imbal balik. Lantas yang kedua adalah jenis cinta filia yang berbeda dengan kegairahan eros. Cinta jenis filia ini melibatkan afeksi, kesukaan, dan penghargaan terhadap yang lain. Bagi orang Yunani, istilah filia tidak hanya mencakup persahabatan, tapi juga kesetiaan kepada keluarga atau komunitas-komunitas, pada ideologi politik, pada jenis-jenis pekerjaan. Seperti yang dijelaskan oleh Aristoteles dalam Nicomachean Ethic, buku ke-8, Aristoteles itu menguraikan hal-hal yang dicari manusia dalam persahabatan. Cinta jenis ini ada timbal balik meskipun belum tentu sama. Namun demi tua kepada anaknya bisa timbal balik. Cinta agape atau secara agapau dianggap tertinggi, mengacu pada kasih Tuhan kepada manusia dan manusia kepada Tuhan. Namun agape ini diperluas untuk mencakup cinta persaudaraan untuk seluruh umat manusia. Kalau dibandingkan dengan bahasa Ibrani, kata Ibrani ahava memiliki rentang semantik yang sedikit lebih luas daripada agape. Agape dianggap sebagai cinta yang melepaskan unsur-unsur dari eros dan filia. Maka cinta jenis ini dalam filsafat Yunani adalah jenis cinta yang sempurna, yang sekaligus merupakan ungkapan cinta yang tanpa memiliki hasrat keharusan timbal balik. Cinta agape kepada Tuhan membutuhkan pengabdian mutlak. Ada novel yang menarik, karya dari Justin Gardner, tentang seorang yang memiliki keinginan untuk mencapai cinta agapenya kepada Tuhan. Lalu ia meninggalkan kekasihnya dan meninggalkan buah cinta mereka, putra yang terlahir akibat hubungan dari kasih itu. Novelnya berjudul Vita Brevis, sebuah gugatan dari cinta. Fokusnya adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Aurelius Agustinus, seorang santo, uskup Hippo, pada tahun 396 sampai 430 Masehi. Saya diperkenalkan novel ini oleh Romo Setiowibowo. Ceritanya, Agustinus digugat oleh kekasih masa mudanya, yaitu Floria Amelia. Melalui surat panjangnya itu, penulis novel Justin Gardner ini menemukan sebuah manuskrip naskah tua yang bertarik sekitar abad ke-16 Masehi di Argentina pada tahun 1995. Manuskrip itu adalah sebuah surat yang sangat cerdas menurut saya, tulisan dari kekasihnya, Floria Amelia, yang diceritakan dalam novel ini. Bukan sekedar gugatan,
tapi juga mencakup wilayah feminisme, filsafat, bahkan keluarga, dan psikoanalisis. Novel ini bisa membuat orang memandang Santo Agustinus menjadi berbeda, sekaligus kontroversial karena penasaran. Benar nggak sih Santo Agustinus segitu amat? Apa jadinya bila seorang santo atau teolog terkemuka yang sangat berpengaruh dalam teologi Kristen Eropa ternyata memiliki masa lalu yang memacu atau memicu kontroversi, bahkan sebuah gugatan? Dalam novel ini, Santo Agustinus yang digugat oleh Floria Amelia, yang di suatu masa lalu adalah kekasihnya, yang melahirkan buah hati bernama Adeodatus, yang artinya pemberian Allah. Awalnya Justin Gader ragu akan autentitas manuskrip itu. Namun setelah ia memeriksa, dia yakin bahwa manuskrip itu asli. Isinya mengejutkan banget. Floria sang kekasih ini menggugat sejumlah pandangan Santo Agustinus yang ditulisnya dalam buku Confession. Hasrat itu bukan saja pandangan pribadi. Bisa dimatikan. Surat itu bukan saja pandangan pribadi Santo Agustinus yang soalan iman, teologi, kesetaraan gender, feminisme, dan hal-hal yang terutama tentang hubungan cinta mereka secara pribadi. Makanya saya bilang surat itu sangat cerdas sekali dan menyiratkan dia punya akses dalam membaca The Confession di abad keempat. Saya ragu, mungkinkah itu? Dan saya meragukan isi surat itu. Dalam The Confession, Agustinus beranggapan bahwa cinta mereka adalah hidup yang lama, yang bisa membuatnya jatuh. Sementara Floria meyakinkan bahwa hubungan itu memiliki aspek ilahi dan cinta yang sangat besar. Cinta antara laki-laki dan perempuan yang bukan disatukan oleh nafsu belaka, sebagaimana prasangka dari Agustinus. Karena begitu cerdasnya isi surat itu, pandangan saya secara pribadi pada novel ini, Floria Amelia adalah tokoh imajiner dari si penulis manuskrip itu. Mungkin saja Agustinus pada masa lalunya, tetapi untuk surat secerdas itu, dan jika Anda membayangkan hidup pada abad keempat, mungkinkah seorang perempuan, Floria Amelia, menulis dengan redaksi seperti itu? Bahkan terlihat jelas bahwa Floria Amelia paham betul isi The Confession yang ditulis dalam bahasa Latin di 13 buku. Padahal zaman itu, untuk mengakses sebuah literatur itu nggak gampang. Belum ada fotokopi, belum ada mesin cetak, belum ada Google, belum ada ChatGPT. Mungkinkah Floria Amelia memiliki akses dan pemahaman yang cukup dalam redaksionalnya, sekaligus mampu menulis dengan kemampuan wawasan yang setara dengan Santo Agustinus sendiri? Ya, tapi itu kecurigaan saya pribadi. Anda kalau sudah membaca novel ini mungkin saja punya pendapat yang lain, dan kalau Anda sudah baca ini boleh nanti kita diskusikan sama-sama. Dan buat saya lagi pula, Vita Brevis ini
ya baiklah kita memperlakukannya sebagai novel. Yang pasti, novel seperti Vita Brevis ini menceritakan sebuah hubungan cinta dan asmara yang sering atau bahkan menghasilkan sejumlah masalah. Cinta diartikan oleh sebagian orang sebagai benda yang abstrak, suatu kata yang tidak terikat pada suatu yang nyata, atau hal yang tidak masuk akal. Bagi yang lainnya, cinta itu adalah cara keberadaan kita, diri kita, dan dunianya yang terpengaruh secara permanen begitu kita tersentuh oleh cinta. Anda pernah disentuh oleh cinta? Maka Anda tentu tahu gairahnya. Cinta itu kuat seperti maut. Bahkan kita berujar, aku mati bagimu. I will die for you. Beberapa orang berusaha menganalisisnya. Tetapi yang lain lebih suka mengabaikannya di alam yang tak terlukiskan. Karena cinta itu kompleks. Ada kesukaannya sekaligus kegetirannya. Namun hal yang tidak dapat disangkal bahwa cinta itu memainkan peran yang sangat besar dan tidak dapat dihindari dalam karya-karya seni manusia. Kita menemukan cinta yang banyak dibahas dalam lagu-lagu populer. Top 40 selalu ada hal-hal mengenai cinta. Dalam film, dalam novel, dengan humor ataupun serius. Hampir sekitar 80% lagu itu bicara tentang asmara. Cinta itu adalah tema yang terus-menerus ada dalam proses pendewasaan kehidupan kita. Cinta selalu menjadi tema yang menarik dan memberi semangat untuk kaum muda maupun yang sudah tua. Gak kenal umur. Secara filosofis, sifat cinta sejak zaman Yunani kuno telah menjadi andalan dalam pembicaraan filsafat. Menghasilkan teori-teori yang berkisar dari konsepsi materialistis tentang cinta sebagai fenomena fisik semata. Dalam cinta ada dorongan nafsu biologis. Kadang cinta hanya ada dalam teori. Kadang cinta ditempatkan sebagai urusan yang sangat spiritual, yang pada puncaknya memungkinkan seseorang untuk menyentuh tingkat religiusitas spiritual tertentu. Dalam tradisi barat ada cinta platonis, melibatkan deep affection, kasih sayang yang dalam. Tetapi cinta jenis itu tidak ada ketertarikan romantis atau seksual. Sangat mungkin bagi orang dari jenis kelamin apapun untuk mempertahankan persahabatan tanpa ketertarikan seksual. Ini bisa dibuktikan. Dan cinta jenis ini biasa disebut sebagai cinta agape. Cinta jenis ini adalah cinta spiritual, melampaui ketertarikan seksual. Sejak saat itu ada pencela dan pendukung cinta platonis, serta sejumlah teori alternatif termasuk murid Plato, Aristoteles, dan teori cinta sejatinya yang lebih sekuler mencerminkan apa yang dia gambarkan sebagai two bodies and one soul. Dua tubuh, satu jiwa. Nah, sekarang yuk kita bicara filsafat Yahudi tentang cinta yang agak berbeda dengan filsafat Yunani tentang cinta. Tidak seperti bahasa Yunani yang membedakan perasaan cinta itu yang ada tingkatannya, bahkan ada stratanya.
Eros paling rendah, kemudian Philia, baru kemudian Agape. Perasaan cinta dalam bahasa Ibrani itu biasa diungkapkan dalam satu kata saja, yaitu ahava. Walau demikian ada banyak nomina Ibrani lainnya dalam artian cinta. Misalnya ada kata dot, raya, yadid, dan masih ada banyak kata-kata yang lain. Namun filsafat Yahudi tidak membedakan kategorinya seperti filsafat Yunani bahwa eros adalah cinta nafsu dan agape yang afeksi dan dianggap yang tertinggi. Cinta dalam filsafat Yahudi tidak mengharamkan gairah tubuh, eros, sebagai gejolak yang wajar dari perasaan cinta yang kudus. Seringkali orang melihat cinta dalam kitab Kidung Agung, Shir Hashirim, adalah bukan dalam makna cinta tingkat pertama, yaitu agapau atau phileo bahkan. Tapi mereka menganggap cinta dalam kitab Kidung Agung sebagai cinta eros. Ini adalah kesalahpahaman yang fatal. Kalau kitab Kidung Agung dipandang sebagai kitab tentang eros, gairah sebagai gairah seksual, sesungguhnya kitab Kidung Agung bicara tentang kesucian cinta yang mengalegorikan cinta umat Allah dan sebaliknya. Umat kepada Allah, Allah kepada umat. Sehingga dalam tradisi Yahudi, justru kitab Kidung Agung ini dibacakan pada hari raya yang paling penting dari seluruh hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Paskah. Hari raya yang dianggap paling suci dan yang bahkan terbesar. Dalam pandangan tradisi Kristen Barat kuno pun tidak demikian, di mana pemikiran mereka adalah hasil sintetis agama Kristen dan budaya Yunani kuno. Mereka turut dalam pengaruh itu. Mereka membedakan eros sebagai keinginan fisik yang dikontraskan dengan agape sebagai cinta yang memiliki pengabdian tanpa pamrih. Pendeknya, eros itu hasrat fisik, agape itu spiritual. Eros itu tentang hasrat tubuh, agape itu tentang jiwa. Namun dalam pemikiran Yahudi yang alkitabiah tidak bersetuju dengan itu. Sebab di dalam ketulusan cinta atau kasih yang bahasa Ibraninya adalah ahava, di situ ada hubungan integral yang tidak terpisah antara reaksi, getaran, semangat di dalam tubuh yang bersamaan dengan roh atau jiwa yang sungguh mencintai. Hubungan jiwa dan raga ini tidak akan terpisahkan dalam kegiatan cinta dan mencintai. Cara orang-orang timur dalam memandang cinta itu lebih sederhana. Sebagaimana adanya cinta itu. Nggak perlu cinta itu dipikir-pikirin, dikonsep-konsepin gitu. Nggak. Bahkan bagi orang timur, cinta itu selalu melibatkan gairah tubuh. Kalau kamu cinta, maka tubuhmu bergetar. Hasrat fisik ini bukan lantas dikatakan sebagai sifat hewani, sifat kebinatangan. No. Ini adalah hal yang wajar. Hasrat fisik itu ada dalam perasaan mencintai. Personel boyband Korea. Anda ingat Korea juga orang timur. Salah satu personelnya yaitu Kim Namjoon RM menulis sebuah lirik dalam lagu Black Swan yang temanya ingin mengungkapkan bahwa dalam cinta ada passion. Dan bahkan cinta yang kehilangan passion adalah hal yang lebih menyakitkan daripada kematian sebenarnya. Kematian itu menyakitkan, tapi cinta yang kehilangan passion akan lebih sangat menyakitkan.
kasih, yaitu ahva, dalam filsafat timur, filsafat Yahudi akan selalu berhubungan dan melibatkan tesyuka, passion. Inilah eros, gairah tubuh. Dan ini bukan kotor. Seringkali orang memandang bahwa cinta eros hanya mencintai kesenangan pribadi. Ini adalah pengaruh dari filsafat Yunani. Sedangkan agape baru, sebuah cinta yang mendedikasikan perhatian yang luas dan yang dalam dan yang impersonal. Ini mungkin masuk akal dalam kaitan dalam pemikiran filosofis Platonis antara tubuh dan jiwa. Tapi ini nggak masuk akal dalam kaitannya dengan penyatuan tubuh dan jiwa yang merupakan karakteristik Alkitab Ibrani. Jadi, lantas, di mana eros dalam pemikiran filsafat Yahudi? Eros dalam pemikiran Yahudi adalah perbuatan dari cinta itu. Deeds, bukan sekedar perasaan dan cinta di pikiran. Kalau kamu cinta, tanganmu bekerja. Kalau kamu cinta, tubuhmu bergejolak dalam semangat. Yesus Kristus dipandang sebagai suami bagi jemaat. Jika engkau mencintai, bukan hanya di pikiranmu. Jika engkau mencintai, bukan hanya di perasaanmu. Jika engkau mencintai, tubuhmu bergetar, ada kegairahan. Tubuh bukan suatu yang kotor, seperti pemikir cinta Platonis. Dalam inkarnasinya, Tuhan Yesus dapat disentuh dan dirasakan kegairahannya, perjuangannya hingga kematiannya. Gairah cinta Tuhan Yesus itu sebagaimana penggambaran cinta dalam kitab Kidung Agung. Kidung Agung 8 ayat 6 menulis demikian, taruhlah aku seperti meterai di hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, gairahnya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Shimeni chachotam aliveha, kachotam al zero echa. Ki aza kamavet ahava, kasa kisheol, kin reshaveha, rishpe esh, shall hefetia. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Hadirnya Yesus Kristus sebagai manusia yang menebus sang mempelai perempuannya, menandaskan kepemimpinannya maupun perhatiannya dalam suatu tindakan nyata. Ia menyerahkan kehidupannya sendiri demi mempelai perempuannya. Dan ia terus memberi makan serta menyayanginya. Dalam mindset Ibrani, tubuh yang berpadu dengan roh atau jiwa, keduanya sungguh-sungguh menyatu. Gairah cinta tidak melulu pada gejolak jiwa tetapi sekaligus melibatkan gairah fisik. Dalam kitab Kidung Agung, sepasang kekasih, yaitu si gadis sulam dan sang gembala, keduanya menyanyikan lagu cinta, yaitu kesetiaan, bukan ketidaksetiaan, bukan pula kepalsuan. Lagu cinta mereka membangkitkan kemurnian cinta di Eden. Kidung Agung 8 ayat 6 tadi yang sudah kita baca menuliskan, karena cinta itu kuat seperti maut. Ki asa
Kamafet ahava. Sebab cinta itu kuat seperti maut. Alkitab Ibrani tidak pernah menganggap tubuh lebih mulia daripada roh dan jiwa atau sebaliknya. Alkitab menegaskan bahwa tubuh, roh, dan jiwa adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang sangat penting. Rasul Paulus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah. Alasannya karena memang keselamatan dari Tuhan itu mencakup tubuh, roh, dan jiwa. Jadi tubuh gak boleh dianggap remeh, rendah, hina, kotor, sebagaimana pandangan filsafat Yunani Platonis itu. Demikian pula ketulusan cinta, bahwa tubuh pun turut terlibat dalam kegairahan cinta. Dari situ cinta eros tidak boleh dipandang sebagai keinginan dalam pandangan keinginan hewani dan lebih rendah dari cinta agapao. Kalau kamu cinta, tubuhmu bergetar, bukan suatu yang kotor. Mazmur 63 ayat 2 menuliskan demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus dan tidak berair. Elohim, Eli ata. Asa kareha. Sam'a leha nafsi. Kama leha besari. Be'eret siyah. Ve'ayef belimai. Di sini dalam Mazmur 63 ayat 2, sang pemazmur mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan dan menyatakan tubuhku rindu kepadamu. Di sini adalah bukti bahwa Alkitab Ibrani menyatakan bahwa tubuh unsur eros, kegairahan, bukan suatu yang kotor. Pengalaman dalam cinta dalam filsafat Yahudi ada dua jenis. Yang pertama adalah ahava, yaitu perasaan mencintai, love as feeling. Yang kedua adalah hesed, yaitu ungkapan cinta dalam perbuatan, love as deed. Jadi, ahava adalah the love we feel. Hesed adalah the love we do. Kedua hal ini melekat dalam Allah. Kedua kata ahava dan hesed tersebar dalam banyak ayat di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang mengutip langsung ayat-ayat Perjanjian Lama. Ketika Tuhan Yesus menjabarkan tentang hukum kasih dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, secara jelas bahwa Tuhan Yesus mengutip Perjanjian Lama, Ulangan 6 ayat 5 dan Ulangan 19 dan Imamat 19 ayat 18. Sehingga hukum kasih di dalam Perjanjian Baru sama sekali bukan hukum yang baru, tetapi memiliki dasar yang kuat dari tanah Ibrani. Sebab Tuhan Yesus pun dalam inkarnasinya lahir sebagai orang Yahudi, dan ketika dia mengajar di hadapan audiensnya yang adalah jemaat orang-orang Yahudi, mereka langsung tahu bahwa Tuhan Yesus mengutip Torah Ibrani. Dan kasih Allah adalah sifat Allah yang sejak semulanya melekat padanya, sehingga hukum kasih bukan baru terdapat dalam Perjanjian Baru, tetapi adalah kutipan dari Perjanjian Lama. Kita baca ayatnya, Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan segenap kekuatanmu. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bekol levavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha. Ketika di sini Ulangan 6 ayat 5 bicara tentang kekuatanmu, di sini bicara tentang unsur fisik dalam diri manusia itu, sehingga tubuh bukan suatu hal yang kotor. Dan sekarang kita baca apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru, Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Alkitab PB memang ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi coba bayangkan kala itu Tuhan Yesus mengajar di hadapan orang-orang Yahudi, pastilah Tuhan Yesus mengutip tanah Ibrani, Torahnya orang Yahudi, yang berbunyi demikian, Vayomer Yeshua elav, ve'ahavta et Adonai Elohecha, bekol levavcha, ubechol nafsecha, ubechol madaecha. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Zot hi hamitzvah hagedola veha rishona. Sekarang kita baca Imamat 19 ayat 18. Dan janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ve'ahavta lere'acha kamocha ani Adonai. Matius 22 ayat 39 menulis demikian. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Vehashenit dumala ve'ahavta lere'acha kamocha. Jadi jelas bahwa hukum kasih ini adalah dasar pijakannya itu di kitab Torah. Tuhan Yesus lebih lanjut menyatakan hukumnya itu merupakan rangkuman dari seluruh hukum Torah dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bishtei mitzvot ha'eleh kol haTorah veha nevi'im. Torah adalah peradaban pertama yang menempatkan cinta dalam jantung moralitas. Ini tetap disuarakan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya di bumi dan dicatat di dalam Perjanjian Baru. Artinya, prinsip hukum Taurat tetap ada di dalam iman Kristiani. Tapi pelaksanaannya telah disempurnakan, dirumuskan ulang, direformulasikan, sekaligus direvitalisasikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan hukum kasih, Tuhan Yesus memberi pengajaran yang sederhana dan jelas. Meskipun kelihatannya sederhana, tapi hukum ini mencakup seluruh hukum Torah. Rasul Paulus memberikan penegasan mengenai hal ini dalam Roma 13 ayat 9. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ingat, ada dua jenis dalam pengamalan cinta dalam filsafat Yahudi. Ahava is the love we feel, dan hesed is the love we do.
Tadi kita membaca ayat-ayat yang menulis tentang ahava, perasaan cinta. Sekarang bagaimana dengan hesed? Hesed ada di dalam Mazmur 103 ayat 4 yang menulis demikian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, kasih setia ini bahasa Ibraninya adalah hesed. Vehagoel, mishakat, kayaihi, hamadrehi, hesed, verahamin. Jadi perhatikan, dalam Mazmur 103 ayat 4 ini menyatakan cinta dalam perbuatan. Dia yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Love as deeds. Dari Tuhan kita yang telah memberikan nyawanya untuk menebus kita dari kematian. Cinta dalam perbuatan. Manusia mendapatkan kematian kekal akibat dosa mereka. Telah Tuhan Allah ubahkan menjadi kehidupan yang kekal. Sebab Allah telah melakukan penebusan geulah dari Allah sang penebus Hagoel salib sebagai pembayaran upah dosa adalah mati. Dan ini Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi. Yohanes 13, aku memberikan perintah baru kepada kalian, yaitu supaya kalian saling mengasihi sama seperti aku mengasihi kalian. Sedemikian kalian harus saling mengasihi. Dengan semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku, yaitu jikalau Recording stopped. Recording in progress. Mohon maaf, tadi saya terlempar ya. Saya ulangi lagi. Tunggu ya. Tuhan Yesus memberikan perintah baru untuk saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, yaitu supaya kalian saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kalian, demikian pula kalian harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku, yaitu jikalau kalian saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 menulis perintah baru. Namun tentu Tuhan Yesus tahu ini bukan perintah baru dalam kata-kata. Ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat tentang hukum yang paling utama, Tuhan Yesus telah mengutip perintah lama dalam Imamat 19 ayat 18 yang juga ditulis dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31. Namun perintah yang ditulis dalam Yohanes pasal 13 ini menjadi hal yang baru untuk murid-murid Tuhan Yesus karena secara moral spiritualnya telah ditingkatkan oleh Tuhan Yesus
bahwa lewat kasihnya yang dicontohkannya dengan penyerahan nyawanya, maka kasih itu menjadi suatu formula yang baru. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sebab kasih jenis demikianlah yang dikatakan sebagai yang terbesar daripada apapun. Dan itu menjadi teladan ikatan kasih persaudaraan yang baru di antara murid-murid yang dilahirkan oleh kasih yang berkorban dari Yesus Kristus. Standar tingkat kasih yang diperintahkan Yesus adalah kasih dalam standar Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan Allah di Perjanjian Lama mengandung perintah yang sama dengan perintah yang baru yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 13 ini, yaitu dalam Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18. Tapi perintah ini tetap dikatakan baru karena standarnya yang baru. Karena lingkungannya yaitu jemaat orang percaya yang juga baru. Jadi apa yang kita pelajari tadi? Ada dua jenis cinta dalam filsafat Yahudi Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah love as feeling, ahava. Perasaan Allah yang tertambat pada manusia yang dikasihinya. Sehingga dia nggak pernah bisa move on. Sejak kesedihannya melihat manusia yang jatuh ke dalam dosa sejak di Taman Eden. Yang kedua adalah love as deeds, hesed. Tindakan dari kasih yang memberikan karunia. Sehingga dia datang ke bumi, rela mati untuk membayar dosa. Utang dosa yang upahnya adalah mati. Kata hesed, walaupun sering dalam makna grace atau anugerah, yang oleh William Tyndale dalam bahasa Inggris menerjemahkannya dengan loving kindness, kasih setia. Tapi ke dalam kata hesed ini tampaknya memang tidak dapat dijelaskan dengan satu kata saja. Tetapi harus dijelaskan dengan dua kata, yaitu loving kindness, kasih dan kesetiaan. Adam jatuh ke dalam dosa. Namun Allah tetap setia untuk mengadakan keselamatan. Itulah hesed. Jadi apa itu hesed? Hesed adalah konsep kasih karunia, yaitu anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah yang memberi tidak berkewajiban, yang menerima nggak punya hak, tapi diberi. Itulah kasih karunia. Hesed. Setiap orang yang sadar bahwa dia memiliki kasih karunia atau anugerah, maka secara otomatis keadaan ini membuat dia beriman. Hesed ba'emuna. Karena kita sudah diberi contoh oleh Tuhan Yesus sendiri adanya dua filosofi cinta dalam pengamalannya, yaitu love as feeling, ahava, dan love as deed, hesed, tindakan nyata dari kasih itu. Maka pengamalan hukum utama yang kedua, mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Perintah ini mencakup segala hukum Taurat yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama manusia. Termasuk juga merangkum perintah-perintah yang tertulis dalam dua loh batu seperti hal yang pertama. Dan kita memperlakukan hukum Kristus ini sebagai kasih dan kasih sebagai hukum.
bahwa kasih kita kepada sesama kita adalah sebuah cerminan kasih yang dirupakan dengan tindakan. 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan demikian. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah menciptakan dunia dalam cinta dan pengampunan, dan Ia meminta kita untuk mengasihi dan memaafkan orang lain. Kasih adalah DNA metafisik alam semesta. Saya percaya itu menjadi ide moral yang paling mendalam dalam sejarah manusia yang paling awal. Buktinya, dalam Kejadian sudah mengandung banyak referensi tentang cinta yang menyatukan sekaligus cinta yang membelah dalam setiap masalahnya. Kita dapat mempelajarinya semuanya. Abraham mengasihi Ishak, Ishak mengasihi Esau, Ribka mencintai Yakub, Yakub mencintai Rahel, Yakub juga mencintai Yusuf. Ada cinta interpersonal dalam pasokan yang berlimpah, kadang-kadang tak berimbang. Tapi sejarah cinta dalam kitab Kejadian hampir semuanya adalah cinta yang berubah menjadi perpecahan. Hubungan cinta antara manusia menimbulkan ketegangan antara Yakub dan Esau, antara Rahel dan Lea, antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Cinta dalam sejarah di Kejadian bisa membelah sekaligus menyatukan. Namun cinta yang memiliki kelemahan dan cacat itu tetap ditulis dalam Alkitab, supaya kita dapat mempelajarinya, dapat mengertinya, dapat mempelajarinya dari sisi moral sosial yang harus terpadu dengan keadilan sedek. Cinta saja nggak cukup. Ishak mencintai Esau secara tidak berimbang kepada Yakub. Ribka mencintai Yakub secara tidak berimbang kepada Esau. Sehingga sikap cinta yang berat sebelah ini menimbulkan perpecahan. Sikap Yakub yang pilih kasih membuat dia sebagai figur suami yang kacau, sekaligus bapak yang kacau. Yakub mencintai Yusuf secara berlebihan dan tidak berimbang kepada saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan perpecahan. Cinta tanpa keadilan, seperti keluarga Yakub ini, mengarah kepada persaingan. Dan akhirnya kebencian, bahkan keinginan untuk membunuh karena dendam dan cemburu. Keadilan tanpa cinta tidak memiliki kekuatan manusiawi yang memiliki belas kasih. Cinta tanpa keadilan akan memecah. Maka kita membutuhkan keduanya. Visi etis yang unik ini tertampak pada cinta Tuhan kepada manusia, cinta manusia kepada Tuhan. Bahwa ahava is the love we feel. Hesed is the love we do. Sehingga cinta secara feeling saja, ahava, nggak cukup. Harus dibarengi dengan keadilan, sedek. Maka cinta dan keadilan harus berjalan bersama-sama. Alkitab secara jujur menceritakan keburukan, kelemahan manusia dalam mencintai, supaya kita hari ini dapat mempelajarinya. Ketika Anda mencintai, pikirkan juga keadilannya. Adakah kita hari ini pilih kasih dalam mencintai? Apakah ada favoritisme di antara anak-anak Anda?
Sehingga cinta Anda yang berlebih kepada si sulung menimbulkan kecemburuan bagi si bungsu, atau sebaliknya. Jangan sampai cinta kita ini malah membelah di keluarga kita. Perhatikan bahwa bad is stronger than good. Anda bisa berbuat 100 kali kebaikan kepada satu orang. Tapi begitu Anda melakukan 1 kali kesalahan, ini bisa membuat trauma. Dan orang itu bisa melupakan 100 kali kebaikan yang pernah Anda buat bagi dirinya. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua apabila kita memiliki favoritism. Ini bisa terjadi juga pada jaringan sosial, interaksi interpersonal, dan proses pembelajaran. Emosi yang buruk, orang tua yang buruk, dan umpan balik yang buruk memiliki dampak yang lebih besar daripada kebaikan. Informasi yang buruk diproses lebih teliti daripada yang baik, dan lebih termotivasi untuk menghindari definisi buruk daripada mengejar yang baik. Kesan buruk dan stereotip yang buruk lebih cepat terbentuk dan lebih kuat terhadap diskonfirmasi daripada yang baik. Bayangkan kalau ini terjadi pada lingkungan keluarga kita. Maka di keluarga kita, kalau kita sebagai orang tua, jangan ada kasih yang tidak berimbang di dalam keluarga. Jangan ada favoritisme. Anak yang satu dicintai lebih atau diperlakukan lebih dari yang lain, atau dipuji lebih daripada yang lain secara berlebihan. Ingat bahwa cinta itu harus mempersatukan, dan mempersatukannya dengan keadilan. Dan itulah filosofi cinta yang menampilkan love as feeling sekaligus love as deeds. Bahwa ahava adalah the love we feel. Ahava, love as feeling, perasaan, afeksi dari cinta itu. Dan masih ada cinta yang harus dirupakan, yaitu hesed. Hesed is the love we do. Hesed, love as deed, cinta dalam belas kasih perbuatan nyata. Ketika kita adil dalam mencintai, melakukan tindakan nyata pada kasih itu, di situ kita dapat mewujudkan hesed, love as deed, cinta dalam tindakan nyata, dan yang memberikan balance, sedek, keadilan. Inilah cinta dalam filsafat Yahudi yang konkret. Bukan sekedar di pikiran atau afeksi. Cinta dalam tindakan yang seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus. Hesed, kasih karunia yang tulus dan yang tidak mengharapkan balasan. Itulah Biblical Hebrews Philosophy of Love. Dan di hari kasih sayang ini, saya ucapkan selamat mencintai. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk filosofi cinta yang sudah Engkau ajarkan dan sudah Engkau tunjukkan secara nyata di dalam tubuh-Mu yang telah menyerahkan nyawamu mati bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di hari kasih sayang ini, kami berjanji untuk mencintai secara adil, mencintai secara nyata, mencintai sebagai suatu perbuatan yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara seiman kami. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk pengajaran-Mu dan cinta yang Kau berikan kepada kami. Beshem Ha'af, Fehaben, Feruah HaKodes,
Ha Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Rita yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Ya, di hari Valentine, di hari kasih sayang ya, kita bisa menerima satu pengajaran dan mempraktekkan kasih dimanapun kita berada. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui media Zoom, kemudian ada jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook maupun YouTube. Selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, kemudian ada Ibu Lilis dan Pak Miming, ada Pak Arif dan Ibu juga. Selamat pagi untuk Pak Leo Kesek dan Ibu juga, kemudian ada Pak Leonard Jason, lalu ada Pak Santo, ada Ibu Eva Sulis sekeluarga, ada Bapak James Masih dan Ibu sekeluarga, kemudian ada Bapak Irwan, ya Bapak Irwan Cokro Saputro sekeluarga, lalu ada Bapak Jeffrey dan Ibu sekeluarga juga, ada Pak Yotam dan Ibu sekeluarga, juga setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa menyaksikan namun mohon maaf tidak terlihat. Setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup di Part Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menegur, menasihati, menuntun kami kepada jalan yang benar. Biar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, khususnya di hari kasih sayang ini Tuhan, kami boleh diingatkan kembali untuk mengasihi dengan seadil-adilnya kepada sesama kami, kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami juga boleh diingatkan untuk semakin mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dengan segala apa yang kami miliki, segala apa yang ada pada kami. Kami terus mengasihi-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk Ibu Rita yang sedang Kau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati menyertai hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya, nama-Mu saja dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Kami ingin menjalani hari ini bersama dengan-Mu. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia. Tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai, sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup, merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita, katakan amin. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.